Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'd. Kaifa halukunna ya salihah? Bagaimana kabar antuna semua? Semoga antuna dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari Senin kemarin. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas jaring-jaring dan juga volume. Yang pertama yaitu volume limas, kedua volume kerucut, dan yang ketiga adalah volume bola. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu jangan lupa antuna siapkan buku tulis dan juga alat tulisnya ya untuk mencatat informasi penting dalam video kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, dengan rahmat Allah dan melalui kegiatan menyimak video, siswa dapat menentukan jaring-jaring dan volume limas, kerucut, serta bola dengan tepat. Ya, jadi antuna nanti bisa mencari volume limas, kerucut, serta bola ya. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu limas. Nah, ada yang tahu apa itu limas? Jadi, limas adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, masuknya segi N di sini yaitu ada segitiga. Jadi alasnya itu bisa berbentuk segitiga, segi empat, dan seterusnya. Seperti ini ya. Jadi alasnya di bagian bawah ini ada yang berbentuk segitiga, segi empat, segi lima, dan juga segi enam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau lebih mengkhususkan pada limas segi empat ya, seperti ini ya. Jadi alasnya itu berbentuk segi empat. Nah, sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Nah, kita lihat bagian-bagiannya ya. Nah, bagian-bagian limas. Nah, yang pertama ada yang namanya rusuk. Jadi rusuk ini garis ini ya, salihah. Nih. Ini juga. Misalnya garis dari titik T ke titik C, T ke A. Nah, A ke B itu yang namanya rusuk ya, salihah. Selanjutnya ada yang namanya titik sudut. Nah, di pojok di sini di atas ada juga titik sudut A, titik sudut D, B, dan juga C. Jadi di limas segi 4 itu ada 4 titik sudutnya, salihah. Ada 5 titik sudutnya ya. Nah, selanjutnya ada sisi tegak. Nah, sisi tegak ini maksudnya ini, salihah, kalau kalian perhatikan. Jadi sisi BC ini kalau digabungin jadi sisi tegaknya yang berbentuk segitiga. Titik dari titik B, C ke titik T. Jadi itu bentuk sisi tegaknya ya. Selanjutnya ada sisi alas. Nah, sisi alasnya ini dari titik A, D, C, B, terus balik lagi ke BA. Nah, sisi alasnya ini berbentuk segi 4. Selanjutnya ada yang namanya tinggi. Nah, dari titik sudut ini dari atas ke alasnya ini. Nah, selanjutnya jika limas ini dibuka maka akan terbentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, inilah yang namanya jaring-jaring, salihah. Jadi bangun datar yang membentuk bangun ruang. Nah, seperti inilah jaring-jaring dari limas. Kalau kita buka limas yang ini maka akan terbentuk seperti ini. Ada 4 segitiga dan juga 1 segi 4 atau persegi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian volume limas. Ada yang tahu kira-kira apa sih rumus volume limas? Jadi volume limas itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya di sini berbentuk persegi, maka coba antuna ingat kembali apa rumus luas persegi. Nah, luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Barakallahu fiik bagi yang sudah mengingat. Nah, jadi kita langsung tulis saja. Jadi volume limas itu sama dengan 1/3 dikali sisi dikali tinggi. Nah, kenapa di sini dikali sisi? Karena luas alasnya yang berbentuk segi 4. Seperti itu ya, salihah. Agar lebih paham, jadi kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada satu contoh soal. Diketahui sebuah rumah kaca berbentuk 5 segi 4
mempunyai panjang sisi 9 meter dan tinggi 8 meter. Nah, berapakah volume rumah kaca tersebut? Di sini kita sudah mengetahui kalau panjang sisinya atau sisinya itu 9 meter dan tingginya 8 meter. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus. Kita tulis dulu penyelesaiannya ya. Jangan lupa diketahui dan yang juga ditanya. Oke. Lanjut, kita masuk ke bagian rumusnya. Nah, tinggal kita ganti sisinya itu ada 9, kita ganti dan juga tingginya ada 8. Kita masukkan ke rumus. Nah, karena 9 merupakan kelipatan dari 3, jadi kita bisa bagi 9 dibagi 3 ya, Salihah. Kita tinggal coret. 9 dibagi 3 kira-kira berapa? Oke, barakallahu fiik. Benar ya. 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, sisanya tinggal kita kalikan. 1 dikali 3 dikali 9 dikali 8, semua yang ada ya. Nah, coba dihitung. Bisa 1 kali 3, 9 kali 8, lalu digabungkan. Ya, hasilnya adalah 216 meter pangkat 3. Ingat ya, kalau volume berarti pangkat 3. Oke. Jadi, volume rumah kaca berbentuk limas tersebut adalah 216 meter kubik atau meter pangkat 3. Insya Allah mudah ya, Salihah. Nah, untuk limas, untuk mencari volume limas, bisa Antuna baca-baca juga bukunya ya, contoh-contoh soal yang lain, biar Antuna lebih paham. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu kerucut. Nah, tadi kerucut itu contohnya seperti topi Pak Tani. Kira-kira ada yang tahu apa nggak sih kerucut itu? Jadi kerucut adalah limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, jadi ada yang menyebutkan kalau kerucut itu limas yang sisi alasnya berbentuk lingkaran. Ada juga yang menyebutkan kalau kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, seperti ini ya. Jadi di bawahnya berbentuk lingkaran dan dia punya sisi lengkung yang melingkari. Biasanya dibilang atau disebut selimut kerucut ya. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian kerucut. Yang pertama ada yang namanya titik puncak. Jadi bukan titik sudut ya, tetapi titik puncak. Nah, selanjutnya ada sisi tegak ya, atau selimut dari kerucut, dan juga ada bagian rusuk. Nih, rusuknya ini lingkarannya ini, maksudnya ini garis lingkarannya ini rusuknya, Salihah. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya sisi alas. Sisi alas ini bagian lingkaran ini. Nah, di dalamnya sini. Oke, selanjutnya kalau kita buka kerucut ini akan menghasilkan jaring-jaring seperti ini. Jadi ada sisi selimutnya, sisi tegaknya di atas, dan juga ada sisi alasnya yang berbentuk lingkaran. Nah, inilah bentuk dari jaring-jaring kerucut. Kita lanjut ke volume kerucut. Nah, ada yang tahu? Nah, jadi volume kerucut adalah 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, jadi di kerucut itu ada yang namanya R atau jari-jari. Nah, dari sini sampai sini, Salihah. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, diketahui sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari 7 cm dan tinggi 18 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya ya. Jangan lupa ditulis diketahuinya. Oke. Nah, jadi ada R-nya atau jari-jari 7 cm, tingginya 18 cm, dan juga ada pi 22/7. Jadi kenapa kita pakai yang 22/7? Karena di sini angkanya kelipatan 7 salah satunya, Salihah. Jadi kita pakai pi yang 22/7. Nah, lanjut. Jadi di sini nilai R-nya berarti 7 dan tingginya dari titik puncak sampai bagian alas ini adalah 18 cm. Kita lanjut ke yang ditanya, yaitu volume kerucut. Nah, kita tinggal masukkan dia angka-angka tadi ke rumus yang sudah ada.
Berarti pi-nya kita ganti 22/7, R-nya kita ganti 7, dan T-nya kita ganti 18. Oke, nah di sini karena R pangkat 2 berarti R dikali R. Ya, jadinya di sini berarti 7 dikali 7. Itu maksudnya 7 dikali 7 ini ya, asalnya itu dari R pangkat 2. Oke, karena ada kelipatan 7, berarti kita tinggal hapus 7 dibagi 7. Nah, 7 dibagi 7 sama dengan, oke, barakallahu fiik, 1 ya. Nah, selanjutnya, nih, 18 merupakan kelipatan dari 3. Jadi tinggal kita coret ya. Tinggal kita bagi. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Barakallahu fiik. Nah, tinggal kita kalikan sisanya salihah ya. Oke, berarti 1 dikali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 6. 1 dikali 22 hasilnya 22, dikali 1 lagi tetap 22. Nah, tinggal dikali 7 dikali 6. 7 dikali 6 42. Nah, 42 kalian pakai perkalian susun dikali dengan 22. Coba dikali. Saya kasih waktu ya, Salihah, coba dihitung di bukunya ya. Oke. Barakallahu fiik bagi yang sudah tepat jawabannya ya. Jadi 22 dikali 42 sama dengan 924 cm kubik. Jangan lupa satuannya ya, Salihah. Nah, jadi kesimpulannya volume kerucut tersebut adalah 924 cm kubik atau cm pangkat 3. Seperti itu ya, Salihah, cara menghitung volume kerucut. Dipelajari baik-baik ya. Oke, kita lanjut ke materi ketiga atau yang terakhir di video pembelajaran kali ini, yaitu tentang bola. Pasti sudah tidak asing ya, semua kayaknya pernah lihat bola. Nah, jadi bola itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang. Nah, jari-jari ini berpusat pada satu titik yang sama. Nah, jadi bola itu dibentuk oleh banyak lingkaran ya, maksudnya tak hingga itu jadi banyak lingkaran yang jari-jarinya sama. Nah, ada juga yang menyebutkan kalau bola itu dibentuk oleh setengah lingkaran yang diputar penuh. Jadinya membentuk 360 derajat. Seperti itu. Jadi ini ya, bola, bentuk bola. Nah, jadi ini adalah titik pusatnya. Jadi panjang jari-jarinya dari titik pusat sampai sisi ini itu sama di semua lingkaran Salihah. Itu maksudnya tadi ya, jari-jarinya ini berpusat pada satu titik pusat yang sama atau satu titik yang sama di sini. Nah, dari titik ini ke sini itu namanya jari-jari, sama halnya dengan dari titik sini ke sini itu jari-jari semua ya, Salihah. Nah, ini adalah bagian sisi dari bola. Nah, kalau dibuka atau kita lihat jaring-jaringnya, maka kan seperti ini. Jadi kalau bola ini dibuka, kita buka, jadi akan terlihat banyak lingkaran yang membentuknya. Seperti itu ya maksudnya. Ini adalah jaring-jaring dari bola Salihah. Jadi dia dibentuk oleh lingkaran yang sama panjang jari-jarinya. Oke, kita lanjut ke volume bola rumusnya ya, yaitu 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 atau 4/3 dikali pi dikali R dikali R dikali R. Itu adalah rumus volume bola. Biar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal ya. Diketahui sebuah bola mempunyai jari-jari 3 cm. Berapakah volume bola tersebut? Nah, di sini sudah diketahui kalau jari-jarinya adalah 3. Langsung saja kita masuk ke bagian penyelesaian. Nah, diketahui R-nya 3. Nah, di sini karena tidak ada bilangan kelipatan 7, maka kita pakai atau kita gunakan pi 3,14. Kalau dia jari-jarinya kelipatan 7, kita pakai pi yang 22/7. Tapi karena dia tidak
kelipatan 7, kita pakai yang 3,14. Nah, ditanya yaitu volume, masih sama. Kita masukkan ke rumus ya, langsung. Pi-nya kita ganti jadi 3,14 dan R-nya kita ganti 3. Nah, karena pangkat 3 berarti 3 kali 3 dikali 3 dikali 3, seperti ini. Nah, karena di sini ada kelipatan 3, tinggal kita coret salah satunya, atau 3 dibagi 3. 3 yang di sini kita bagi dengan 3 di sini. 3 bagi 3 sama dengan sama dengan 1. Masya Allah, barakallahu fiqh. Bagi yang masih ingat, ini pelajaran kelas 4 atau mungkin kelas 3 ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mengkalikan sisanya, yaitu ada 4, ada 3,14, ada 1, ada 3, dan ada 3. Kita kalikan semua. Nah, di sini ada 4 dikali 3,14 dikali 1 dikali 3 dikali 3. Kita kali dulu, kita tinggalkan dulu yang koma, kita kali dulu 4 kali 1 sama dengan 1. Nah, 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dikali 4 sama dengan 36. Nah, sisanya tinggal kita kali dengan 3,14. Nah, kuncinya nanti perhatikan, ini ada 2 angka di belakang koma. Pakai penjumlahan perkalian susun. Nah, pastikan kalau nanti hasil perkaliannya itu ada 2 angka di belakang koma salihah. Silakan dicoba ya. Insya Allah kelas 6 pasti sudah bisa ya perkalian susun tanpa harus saya jelaskan ulang. Oke, saya tunggu jawabannya ya. Nah, barakallahu fiik, bagi yang jawabannya sudah benar, yaitu hasilnya adalah 113,04 cm pangkat 3 salihah. Jadi ingat, kalau di sini 2 angka di belakang koma, berarti hasilnya juga 2 angka di belakang koma ya salihah. Nah, kesimpulannya adalah volume bola tersebut adalah 113,04 cm kubik atau cm pangkat 3. Jadi kalau volume itu cm pangkat 3 salihah, diingat ya. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Jadi pada pertemuan selanjutnya kalian akan membahas luas permukaan limas, kerucut, dan bola. Jadi di pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang volumenya dan bentuk jaring-jaringnya seperti apa. Insya Allah materinya mudah dipahami ya salihah. Untuk lebih paham, Antuna juga bisa baca-baca soal yang ada di buku kalian. Bisa cari-cari juga ya, insya Allah dipermudah salihah. Nah, jangan lupa kerjakan evaluasi yang sudah dikirim melalui link. Jadi evaluasinya tidak ada dalam video ini, tetapi ada di Google Form yang dikirim bersamaan dengan video ini salihah. Jangan lupa nanti kerjakan ya. Dan pesan Ustazah, semoga kalian banyak-banyak latihan lah, karena kalian sebentar lagi akan ujian. Dan juga jangan lupa hafalkan tahfiznya, hadisnya juga, karena sebentar lagi kalian juga akan ujian. Jadi kalian harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak murojaah ya salihah. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, saya ingatkan untuk Antuna tetap menjaga protokol kesehatan. Apalagi kalau yang datang PTM, jangan lupa maskernya tetap dipakai ya di dalam kelas. Jangan duduk berkerumunan. Nah, bagi yang tidak PTM juga tetap terapkan 3M dimanapun kalian berada. Nah, tambahannya satu lagi, jangan lupa membaca doa terhindar dari penyakit berbahaya ya salihah. Nah, jangan lupa ya, harus kalian baca sering-sering. Oke, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.